Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabaril masyhur inna Ibrahim alaihissalam qala li malakil maut idza ja'ahu liqabdi ruhihi hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Ada cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak diwafatkan oleh Allah melalui malakil maut. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada malakil maut, Israel pencabut nyawa, hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Emang ada kekasih mewafatkan kekasihnya. Fa'auhallahu ta'ala ilaih. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat pencabut nyawa untuk menjawab kepada Nabi Ibrahim. Hal ra'aita muhibban yakrahu liqa'a habibihi. Emang ada kekasih yang tidak rindu untuk segera dekat dan bertemu dengan kekasihnya. Faqala, maka mendengar jawaban seperti itu, Nabi Ibrahim menjawab dengan segera, ya malakul maut al-ana faqbid. Kalau begitu, baiklah sekarang juga aku berkenan wafat. Ada yang berpendapat cerita ini diragukan. Ada yang berpendapat bisa saja itu terjadi. Karena bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak mau wafat atau melawan perintah Allah melalui malaikat maut. Tapi untuk meyakinkan bahwa betul-betul kekasihnya dalam hal ini Allah betul-betul ridho kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah dijamin oleh Allah tentang keridhoannya, maka beliau sangat rindu untuk bertemu kekasih yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 260. Allah menyampaikan, coba perhatikan Nabiullah Ibrahim ketika berdoa, ya Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tolong kalau engkau berkenan ya Allah, perlihatkan kepada kami bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah, tapi agar menambah keimanan kami. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim tidak tumakninah hatinya, keimanannya. Walakinnani atlubu dzalika liyazdada qalbi itmi'nanan ala itmi'nanin. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Kalau begitu coba deh kamu ambil burung, lalu burung itu dijadikan 4 bagian, lalu panggil
setelah ditaruh di suatu 4 sudut, maka nanti dia akan hidup menghampiri kamu. Kejadian itu terjadi, dilihat dan dirasakan oleh Nabi Ibrahim meskipun tidak lama, karena kalau Allah menciptakan, menghidupkan dan mewafatkan itu lama. Kalau manusia itu sebentar untuk menunjukkan itu mukjizat pemberian dari Allah untuk manusia sebentar, sedangkan kalau kekuasaan Allah itu yang sebenarnya dan lama. Ya, wa'lam annallaha azizun hakim. Sama dengan dialog Nabi Uzair yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259, sekitar halaman 43 di sebelah kiri di bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'am thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketika Nabi Uzair, beliau minta diizinkan oleh Allah untuk melihat bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali suatu tempat, suatu desa yang telah hancur berantakan agar bisa pulih kembali, kehidupan pulih kembali, ekonomi normal, keadilan terjaga, kerukunan juga tumbuh. Lalu Allah menidurkan Nabi Uzair tadi 100 tahun setelah dibangunkan. Berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Sepertinya aku tidur sehari atau setengah hari. Lalu disampaikan, bal labista mi'ata 'am. Kamu itu tidur 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba perhatikan makanan kamu, satu sisi tidak berubah, tapi di sisi yang lain, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Itu himarmu itu menjadi tulang belulang. Kalau kamu tidur hanya sehari atau setengah hari, maka keledaimu itu tidak akan menjadi tulang belulang. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha. Nah, sekarang kamu lihat itu tulang belulang himarmu oleh Allah disusun kembali, lalu summa naksuha lahma, kemudian tulang tadi dibungkus dengan lahma, dengan daging, lalu menjadi utuh kembali. Itulah kekuasaan Allah bisa membuat utuh yang tadinya himar itu sudah jadi tulang belulang, menjadi utuh kembali. Maka ketika kita besok wafat menjadi tulang belulang mungkin atau masih utuh, maka akan dihidupkan utuh kembali. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah 259. Wallahu a'lam kebenaran tentang dialog Nabi Ibrahim dengan malaikat Israel tadi. Cuma kalau dilihat dari berbagai sudut, bisa iya, bisa tidak. Contohnya juga ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan malaikat diabadikan di dalam Al-Quran, paling tidak surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-69. Sampai paling tidak yaitu 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanir. Waktu ada tamu, Nabi Ibrahim langsung menyuguhkan sate.
ijlin hanidh. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ternyata tamunya itu tidak berkenan makan dan minum tentunya. Kenapa? Karena malaikat itu tidak makan dan minum. Ini satu sisi, apabila orang itu kepentingan dunianya berkurang, maka ketergantungan kepada orang lain itu juga berkurang. Wa imra'atuhu qa'imah fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kemudian istrinya, karena istrinya Nabi Ibrahim ini lama tidak punya anak dan ketepatan beliau merindukan, maka beliau senyum mendengar berita seperti itu, dan betul. Lalu setelah itu diberikanlah anak yang bernama Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub. Jadi Allah menitipkan amanah itu ada kalanya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Saya ini sudah tua renta, demikian juga suamiku. Apa mungkin aku masih punya anak? Mungkin saja. Ata'jabina min amrillah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apabila Allah hendak menitipkan sebuah amanah, maka tidak ada yang bisa mencegah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Berikutnya juga dialog yang sama diabadikan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51, yaitu dari ayat 24 paling tidak sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Lalu Ja'a A'rabiyun, datang A'rabi ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata sa'ah? Qala ma'adatta laha. Faqala a'adattu laha فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. Ya, demikian ini cerita diantaranya diabadikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali juz 4 halaman 295, di sebelah kiri 7 baris dari atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.